Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik hari ini akan menjelaskan tentang paradigma, wawasan, dan masalah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yakni Ambar Puspitaningrum NPM 032, Sadam Sadewo NPM 091, Cindy Ayu Antika NPM 195, Yustanti Aprinda NPM 240, Eka Saputri NPM 281, Renata Arindia NPM 256. Yang pertama akan menjelaskan tentang perjalanan birokrasi. Yang pertama yakni aliran neoklasik. Aliran pemikiran ilmu ekonomi yang menjabarkan pembentukan harga serta distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pasar. Ekonomi klasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang mencoba menjabarkan pembentukan harga dan distribusi pendapatan melalui mekanisme penawaran dan permintaan pada suatu pasar. Asumsi maksimalis utilitas mendekatkan teori ini pada aliran ekonomi marginalis yang lahir pada akhir abad ke-19 Masehi. Keunggulan neoklasik terletak pada kemampuan untuk merepresentasikan ekonomi secara matematis dan ilmiah, dan juga kemampuannya untuk memberikan indikasi-indikasi akan arah atau tindakan ekonomi yang harus diambil. Menurut kaum neoklasik, masa depan ekonomi mikro yang menganggap studi birokrasi sebagai bagian yang tepat terletak pada penyelesaian integrasi biaya transaksi ke dalam analisis, baik untuk teori maupun penyelidikan empiris perilaku manusia. Yang kedua ada Marxisme. Marxisme adalah suatu pandangan yang berasal dari pemikiran Karl Marx. Pemikiran dari Karl Marx ini menggabungkan pemahaman mengenai ekonomi, ilmu politik, sejarah, dan filsafat. Para pengikut dari teori Marxisme ini disebut dengan paham Marxis. Marxis menganalisis bahwa birokrasi merupakan alat untuk mengendalikan tenaga kerja. Contohnya ketika kapitalis di pasar tidak mampu mempertahankan kekuasaannya, sekelompok birokrat mengambil alih atas nama petani dan proletar serta mengakumulasi kapal. Selanjutnya, kaum institusional. Institusionalisme merupakan sebuah pandangan pada ilmu ekonomi yang membuat perilaku seorang tersebut melakukan sebuah tindakan karena pengaruh dari institusi. Institusi ini tidak hanya bersifat formal, melainkan juga dalam bentuk konvensi maupun budaya. Oleh sebab itu, kata institusi dalam pengertian tersebut merujuk pada aturan yang ada dalam kelompok masyarakat. Munculnya institusionalisme ini merupakan sangkalan dari pandangan ekonomi neoklasik. Dalam pandangan neoklasik, dikatakan bahwa pelaku ekonomi hanya terjadi karena keinginan dari orang tersebut untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Namun, dalam pandangan institusional, perilaku ekonomi ini berasal dari pengaruh institusi. Institusionalis ini lebih mengutamakan pada kesetaraan daripada efisiensi dan sangat peduli terhadap sebuah adanya reformasi. Para institusionalis ini ingin menciptakan birokrasi yang baru. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan birokrasi yang terjadi pada abad terakhir, di mana birokrasi swasta malah berubah untuk meningkatkan efisiensi, sementara birokrasi publik berubah meningkatkan kontrol terhadap variabel seperti permintaan target yang dapat meningkatkan stabilitas sistem. Selanjutnya yaitu landasan umum. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Semua telah sepakat bahwa ukuran, struktur, dan fungsi birokrasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Dalam jangka panjang, perubahan teknologi harus mengarah pada perubahan aspek birokrasi. Hal ini dikarenakan teknologi pada saat ini sangat berkaitan erat dengan struktur organisasi dan cara-cara pelaksanaan manajerial. Perubahan sangat penting dilakukan yang sesuai dengan resistensi, seperti halnya pada perubahan teknologi yang harus mengarah pada perubahan aspek birokrasi.
Selanjutnya adalah peran struktur. Terdapat sedikit persamaan di antara paradigma bahwa meskipun bahasa yang digunakan untuk menggambarkan fenomena berbeda, namun semuanya dianggap bahwa struktur birokrasi penting dalam menemukan hasil tertentu. Dalam versi yang lebih luas dari paradigma neoklasik, hal ini disebabkan oleh faktor bahwa struktur-struktur seperti itu dalam jangka panjang tidak bersifat eksogen dalam analisis terkait dengan sistem kontrak dan insentif antar agen dan prinsipal, dan keduanya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh distribusi asimetris informasi dan konsekuensi biaya. Lalu penyebab dua arah, para pengguna paradigma berasumsi bahwa arah sebab akibat hanya satu arah, yaitu perubahan teknologi ke perubahan birokrasi. Meskipun tidak ada yang menyangkal adanya kemungkinan timbal balik. Ada lebih dari satu jenis kasualitas yang dapat beroperasi ke arah lain. Salah satunya adalah cara di mana struktur organisasi dan orang-orang yang memiliki posisi kuat dalam struktur itu dapat mempengaruhi hal-hal seperti pendanaan untuk penelitian dan pengembangan, sehingga dapat mempengaruhi jenis teknologi yang baru dikembangkan. Namun, ada jenis penyebab lain yang potensial antara birokrasi dan teknologi. Suatu masyarakat dapat memutuskan ingin menjadi seperti apa, termasuk jenis birokrasi yang diinginkan, dan kemudian mengembangkan jenis teknologi yang akan menyebabkan atau setidaknya mengizinkan hasil tersebut. Poin ini secara khusus dibuat oleh Thomson merupakan hal wajar karena hal ini pada dasarnya masalah normatif yang merupakan bagian penting dari pendekatan institusionalis. Selanjutnya yaitu efisiensi birokrasi. Perbaikan sistem birokrasi demi kepentingan efisien. Oleh karena itu, pemerintah harus berani melakukan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan konkret serta komitmen yang tinggi dalam menanggulangi kepohongan birokrasi yang buruk atau destruktif yang harus akan dicela oleh masyarakatnya sendiri, bahkan masyarakat dunia yang berkepentingan dengan birokrasi kita. Ini pemerintah melakukan upaya dengan menggulirkan sebuah kebijakan yang dikenal reformasi birokrasi, yang pada tahun 2011 ini akan diberlakukan di semua kementerian, lembaga negara maupun semua instansi dan unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Reformasi birokrasi hanya akan tercapai jika ada komitmen yang kuat dari individu untuk perubahan sistem birokrasi itu sendiri. Perubahan individu itu tidak cukup. Komitmen ini pun harus diadaptasi kepada sistem yang akan dijalankan. Mekanisme dan prosedur sistem administrasi harus dikembangkan dengan karakter sesuai prinsip-prinsip good governance. Tujuan reformasi birokrasi pembenahan praktik birokrasi secara komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan menciptakan birokrasi pemerintah yang lebih efektif dan efisien terhadap aspek organisasi, sumber daya manusia, prosedur, dan peraturan, serta pembenahan pada aspek pengawasan dan akuntabilitas untuk dapat memberikan nilai tambah terhadap kualitas pelayanan publik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.